saya secara pribadi sangat kecewa kalau kita melihat dan menyimak proses penerbitan SK ini. Karena terus terang, kalau ini tidak dilakukan melalui Ketua DPR atau DPR Kabupaten Mamasa, ini bagi saya sebuah penghinaan besar bagi lembaga kita yang ada di Mamasa. Ini sebuah penghinaan. Karena itu harus kita berjuang bersama-sama. Karena bukan hanya kita secara umum yang dilakukan penghinaan, tapi lembaga kita pun juga dilakukan penghinaan seperti ini. Itu satu. Lalu yang kedua, tentu kita menginginkan kira-kira di luar daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4, masih adakah aturan yang bisa mengatur dalam hal pergantian PJ Bupati? Kita lihat dalam pasal 9, saya kira di situ ada kewenangan DPR melalui Ketua DPR. Ini yang kita pertanyakan. Apakah ini dilakukan dalam proses pergantian PJ Bupati? Ini kan kewenangan DPR untuk mengusulkan itu. Tentu juga atas diketahui oleh Gubernur. Ini yang membuat kita bertanya, kenapa harus ada pergantian seperti itu? Apa sebabnya dilakukan secara diam-diam oleh lembaga DPR yang ada di sini? Kalau ini betul dilakukan, sehingga sangat mengecewakan. Lalu yang kedua, ini membuat kita Mamasa, akibat dengan terjadinya SK ini, Mamasa ini sudah saya katakan ini sangat memprihatinkan, karena ini biasnya sudah luar biasa, sangat biasnya sudah luar biasa. Salah satu bias yang sangat besar yang ada di Mamasa adalah merasuki lembaga keagamaan. Kita tahu sekarang bahwa BPS sekarang itu sudah hampir katakanlah hancur, bahkan sudah hampir terpisah. Akibatnya apa? Apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan pendeta, ini juga sangat berbahaya. Mengatasnamakan pendeta yang mengakibatkan seluruh pendeta di GTM itu kehilangan kepercayaan oleh anggota GTM. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kenapa kita harus tegas perjuangkan ini? Karena atas nama dari sekian nama yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke Kementerian Dalam Negeri selaku dasar untuk melakukan pergantian PJ. Karena itu kami minta melalui Bapak Ketua DPR untuk bisa mendorong pihak-pihak penegak hukum agar kasus ini sampai di pengadilan. Karena bagaimanapun juga kami selaku warga GTM itu tidak akan percaya kalau ini tidak dibuktikan secara hukum. Karena orang yang bertanda di dalam bisa mengatakan bahwa kami tidak ikut, tapi dalam batin mereka sesungguhnya mendukung. Sehingga satu-satunya jalan untuk memurnikan dan mempercayai mereka adalah melalui proses hukum. Dan itu juga akan membuat bahwa ternyata surat ini adalah palsu yang dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Dan kalau perlu Kementerian Dalam Negeri ikat orang-orang begitu yang datang menipu di Kementerian Dalam Negeri, kalau betul itu surat palsu. Sehingga saya katakan bahwa proses pergantian ini sangat berimbas luas di Kabupaten Mamasa. Lalu yang berikut, terjadi tuding menuding, salah menyalahkan. Sehingga ini perlu harus diperbaiki agar semua ini bisa kembali kita sama. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak, dan mungkin masih ada teman yang perlu menyampaikan hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Masih ada? Silakan. Baik, terima kasih.